Alhamdulillah syari'il halal wal harami. Sallallahu wasallam wa karram wa majjad wa azam ala sayyidina habibina syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa alaina ma hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah taufik, kenikmatan, antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, dijadikannya kita sebagai umat Islam, umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan daripada kajian kita fikih wanita. Setelah kita sama-sama mengetahui mengenai haid dan nifas, haid sudah kita bahas di awal, dan juga kemarin kita selesai di dalam pembahasan nifas. Sekarang kita akan membahas, ini juga pelajaran yang sangat penting sekarang ini, maka harap didengarkan fokus. Dan juga disebarkan ilmu. Ini banyak orang yang tidak mengerti akan pengetahuan ini, ilmu ini, sehingga kocar-kacir ibadahnya. Yang seharusnya dia diwajibkan sholat, dia tidak diwajibkan. Nah, ini di dalam kajian malam hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang diharamkan atas wanita haid dan nifas. Atas wanita yang sedang haid atau nifas. Hal-hal yang diharamkan, yang dilarang atas wanita yang sedang haid atau nifas. Terdapat 11 perkara. Ada berapa? 11 perkara yang diharamkan atau yang dilarang atas wanita yang haid atau nifas. Yang pertama adalah sholat. Yang pertama sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah maupun sholat fardu kifayah, sholat jenazah dilarang. Atau yang menduduki kedudukan sholat seperti sujud tilawah, yang mendengarkan daripada bacaan ayat, salah satu ayat sajdah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, adalah salah satu daripada ayat sajdah yang mana disunahkan bagi orang yang mendengarkan mendengarkan ayat-ayat sajdah untuk apa? Sujud. Disebut dengan sujud tilawah. Ini juga salah satu yang menduduki kedudukan sholat. Namun bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas dilarang untuk sholat, bahkan sesuatu yang menduduki kedudukan sholat juga dilarang, seperti sujud tilawah tadi, dilarang untuk sujud tilawah. Sujud syukur juga sama, dilarang ketika mendapatkan nikmat. Dan dianjurkan bagi wanita yang suci, orang laki-laki atau wanita yang suci dianjurkan untuk sujud syukur ketika dihindarkan dari musibah, bencana. Kita disunahkan, dianjurkan untuk sujud syukur. Namun wanita yang haid atau nifas dilarang. Jadi ini adalah perkara yang pertama, yaitu sholat atau sholat dan sesuatu yang menduduki kedudukan sholat. Sholat baik itu sholat fardu, sholat sunnah, sholat jenazah, maupun sesuatu yang menduduki kedudukan sholat seperti apa? Sujud tilawah, sujud syukur. Ini adalah lampu merah bagi wanita yang haid atau nifas. Kalau wanita yang istihadhah bagaimana? Jelas wanita yang istihadhah itu karena darahnya penyakit. Sama seperti seorang yang mimisen, sering sekali saya contohkan. Di sini tetap diwajibkan. Ya, sudah kita singgung sedikit mengenai itu. Ya, jadi bagi wanita yang haid atau nifas. Dan
dalam perkara yang pertama ini ada masalah yang sangat penting yang berkaitan dengan perkara yang pertama ini. Perkara yang pertama yaitu apa? Sholat. Yang mana adalah sholat ini dilarang bagi wanita yang haid atau nifas. Ada masalah yang penting dalam pembahasan ini. Apa itu? Yaitu ada dua masalah. Sebenarnya tiga, ya dua sih, dua. Masalah yang pertama zawalul mani'. Ini yang saya tadi sebutkan di awal, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Setiap seorang perempuan, seorang wanita wajib untuk mengetahuinya. Setiap orang yang beriman, setiap wanita mukminah, muslimah wajib untuk mengetahuinya. Ini berkaitan dengan ibadahnya. Ada dua perkara yang penting di sini yang berkaitan dengan perkara yang pertama ini. Apa itu? Yang pertama zawalul mani'. Zawalul mani' itu apa? Artinya adalah hilangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Hilangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Kita akan bahas secara detail. Pertama. Yang kedua adalah disebut dengan turuwul mani'. Mungkin kalau tidak asing lagi mungkin namanya kalau bagi santri ya. Dua masalah ini. Yang kedua namanya apa? Turuwul mani'. Apa itu turuwul mani'? Kebalikannya, datangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Jadi yang pertama tadi apa? Hilangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Yang kedua, datangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Ya, hilangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Dan datangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan perkara yang mencegah sahnya sholat itu apa? Apa itu perkara yang mencegah sahnya sholat? Ada ada 5 perkara. 5 perkara yang mencegah sahnya sholat. Yang pertama apa? Haid. Ini mencegah sahnya sholat. Ya, seorang wanita yang haid dicegah, dilarang untuk sholat. Ya, itu maksudnya. Ya. Yang kedua nifas. Seorang wanita yang sedang nifas dilarang, dicegah untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga gila dan semisalnya. Gila dan semisalnya. Seperti apa? Seperti pingsan misalkan. Ya. Gila, pingsan, mabuk. Ya. Dan semisalnya. Ini dicegah untuk melaksanakan sholat. Ya. Yang keempat, seseorang yang belum mencapai umur baligh. Ya. Yang kelima adalah orang kafir. Ini adalah 5 perkara yang mencegah sahnya sholat. Jadi di awal kita sudah mengetahui di sini ada 2 masalah yang penting. Pertama adalah masalah zawal mani', hilangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Yang kedua, datangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Perkara yang mencegah sahnya sholat itu ada 5 tadi ya. Ya, karena di sini kita membahas mengenai haid dan kajian kita di malam hari ini adalah kajian fikih wanita membahas mengenai haid, maka kita akan di sini akan membahas mengenai haid. Itu. Sebenarnya ada 5 perkara yang mencegah ini. Dan itu yang sering terjadi. Sering terjadi kesalahan bagi seorang wanita. Ya, dia tidak mengetahui akan hal ini sehingga yang seharusnya dia diwajibkan sholat dia tidak melakukannya. Ya. Terus seperti itu bulan berganti bulan, tahun berganti tahun numpuk. Ya, padahal dia punya utang sholat. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya. Dia mengira bahwa dia telah melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di situ ada kewajiban. Nah, karena dia tidak belajar, nah, ini maka pentingnya. Ya, makanya penting sekali belajar fikih wanita. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita. Yang khususnya yang belum mencapai umur baligh. Ya, ini penting. Ya, jangan sampai ketika sudah mencapai umur baligh dia bingung dengan masalahnya. Nah, maka alangkah baiknya kita
mengajarkan. Ketika kita mengetahui ini, kita ajarkan, kita sebarkan ilmu ini. Ya, khususnya kepada siapa? Orang-orang, seorang wanita yang belum balik, ya, diajarkan. Yang mendekati balik, diajarkan mengenai hal ini. Sehingga ketika dia sudah balik, dia sudah paham. Nah, maka pengetahuan yang dia ketahui berkat Anda mendapatkan pahala. Setiap kali dia melaksanakan ibadah, Anda dapat pahala. Seperti itu. Sekarang permasalahan yang pertama, yaitu masalah zawalul mani, hilangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Itu apa maksudnya? Jadi masalah yang pertama itu adalah gambarannya ketika seorang wanita yang sedang haid atau nifas, ya, seorang wanita yang sedang haid atau nifas suci di akhir waktu sholat. Ya, tadinya dia apa? Haid, tadinya dia apa? Nifas. Kemudian apa? Hilang perkara yang mencegah sahnya sholat. Hilang haidnya ini, hilang nifasnya ini. Suci. Ya, tadinya dia haid, dicegah untuk sholat, kemudian dia suci. Ya, ini maksudnya. Hilangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Seorang wanita, gambarnya itu seorang wanita yang sedang haid atau nifas, suci di akhir waktu sholat. Suci di akhir waktu sholat. Maka ia wajib mengqadha sholat itu, sholat tersebut. Begitu juga sholat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya. Ya, sholat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Meskipun ia hanya mendapatkan ukuran takbiratul ihram, meskipun ia hanya mendapatkan ukuran sedikit, ya, ukurannya sangat sedikit, cuma kira-kira itu untuk melaksanakan takbiratul ihram itu butuh berapa? 2 detik, 1 detik, 2 detik, sedikit. Ya, jadi seorang wanita yang sedang haid atau nifas suci di akhir waktu sholat, di akhir waktu sholat, maka ia wajib mengqadha sholat tersebut. Begitu juga sholat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, meskipun ia hanya mendapatkan ukuran yang sangat sedikit dari waktu sholat tersebut. Ya. Dengan syarat selamat setelah suci, ya, selamat setelah dia suci, selamat dari perkara-perkara yang mencegah sahnya sholat. Seukuran yang mencukupi bersuci dan sholat. Nah, akan kita jelaskan di sini. Hilangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Jadi perkara yang mencegah sahnya sholat itu ada berapa? Ada 5. Haid, nifas, gila, dan semisalnya. Seorang belum mencapai umur balik dan orang kafir. Sini kita bahas haid. Gimana gambarannya? Yang pertama, masalah yang pertama ini, masalah gaul mani, hilangnya perkara. Gaul mani ini artinya ini. Hilangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Gambarannya adalah seorang wanita yang sedang haid atau nifas, suci di akhir waktu sholat. Ya. Maka dia wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Meskipun ia hanya mendapatkan waktu yang sedikit di dalam waktu sholat tersebut. Dan juga dia wajib untuk mengqadha sholat sebelumnya.
Kita kasih contoh di sini, misalkan kita anggap ya, dan seterusnya kita akan memberikan contoh seperti ini. Ya, kita anggap, misalkan kita anggap sholat subuh itu jam 5 sampai jam 6. Ya, perkiraan saja ini ya, kita anggap saja supaya untuk memudahkan pemahaman saja. Subuh jam 5 sampai jam 6, jam 6 terbit matahari. Zuhur jam 12 sampai jam 3 sore. Ya, perkiraan. Asar jam 3 sampai jam 6. Maghrib jam 6 sampai jam 7. Isya jam 7 sampai jam 5. Ya, jam 5. Ini kita perkirakan saja ini, dan selanjutnya terus seperti ini kita akan memberikan contoh sesuai dengan perkiraan yang telah kita perkirakan seperti ini. Yang telah kita perkirakan waktunya. Hanya perkiraan saja. Contoh misalkan ya. Misalkan Desi dia sedang haid. Haid ya. Haid berarti apa? Haid salah satu perkara yang mencegah sahnya sholat, ya enggak? Salah satu perkara yang mencegah sahnya sholat apa? Haid. Kemudian dia jam 11:59 suci. Paham ini? Jam 11:59 dia suci. Berarti apa? Hilangnya perkara yang mencegah sahnya sholat, apa itu? Haid. Hilangnya, di sini perkara ini maksudnya apa? Hilangnya haid. Yang mana haid itu adalah mencegah sahnya sholat. Kapan? Jam 11:59. Ya. Jadi hilangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Dan hilangnya perkara ini kapan? Di akhir waktu sholat. Ini gambaran ini sebenarnya kita berikan gambaran itu gambaran yang paling parah. Ya. Gambaran yang paling parah. Yang paling apa? Parah. Ya, jadi jam 11:59 dan sebelumnya. 58, 57 dan sebelumnya. Gambaran yang paling parah. Ya. Jam sholat duhur bukan jam 11 ya. Jam ini apa? Jam 15. 14:59. Baik. Ini adalah gambaran yang paling parah. Saya berikan contoh gambaran yang paling parah. Makanya tadi disebutkan meskipun ia hanya mendapatkan cuma seukuran takbiratul ihram. Ini takbir itu butuh berapa waktu? 1 detik, 2 detik kan? Nah, itu maksudnya ini adalah menjelaskan ini gambaran yang paling parah. Gambaran yang paling parah itu segini. Jadi 1 detik sebelum keluarnya waktu 1 detik sebelum keluarnya waktu sholat dia suci. Paham? Gambaran yang paling parah ini. 1 detik sebelum keluarnya waktu sholat hilang perkara yang mencegah sahnya sholat. Maka bagaimana? Maka Desi dia habis itu kan 1 detik kan nggak cukup buat sholat duhur ini. Keluar sudah masuk waktu asar. Berarti hitungannya apa? Qadha kan? Maka dia wajib untuk mengqadha'i sholat duhur. Desi dia suci kan? Dia wajib untuk mengqadha'i sholat duhur. Dengan syarat. Baik, ini ntar kita akan bahas. Dengan syarat, apa syaratnya? Dengan syarat Desi selamat setelah dia suci, jadi dia suci 14:59. Setelah dia suci, dia selamat dari perkara yang mencegah sahnya sholat. Yang lainnya. Ya. Seukuran yang mencukupi bersuci dan sholat. Seukuran yang mencukupi bersuci dan sholat. Baik, kita berikan perkiraan lagi. Misalkan kita perkirakan ya, ini kita akan perkirakan dalam contoh ini dan berikutnya. Ya. Bahwa waktu yang mencukupi untuk bersuci itu apa? Mandi besar dan wudhu. Karena dia haid kan, terputus dari haid. Nggak boleh sholat dulu, harus mandi dulu kan. Habis itu wudhu, ya enggak?
Ya, bersuci. Waktu kita perkirakan waktu yang mencukupi untuk mandi besar dan wudhu itu kita perkirakan 10 menit. Walaupun biasanya wong wedok suwi mandi ya. Biasanya kita perkirakan berapa? 10 menit. 10 menit. Dan waktu yang mencukupi untuk melaksanakan sholat subuh 2 menit. Sesuai dengan rakaatnya kita perkirakan ya. Waktu yang mencukupi sholat duhur 4 menit. Sholat asar 4 menit. Sholat isya 4 menit. Sholat maghrib 3 menit. Ini kita akan perkirakan nanti sampai akhir kita akan bahas dalam 2 masalah ini. Perkiraan ini ya. Baik. Dia, Desi, sebelum keluarnya waktu duhur, dia suci. 14.59. Suci, maka dia diwajibkan untuk mengqadha'i sholat duhur. Walaupun 1 detik tidak cukup untuk melaksanakan sholat duhur. Ya, dia wajib untuk mengqadha'i sholat duhur, tapi dengan syarat, Desi setelah suci, dia selamat dari perkara yang mencegah sahnya sholat yang lainnya, atau yang sama. Seukuran yang mencukupi bersuci 10 menit plus apa? Sholat. Di sini sholat apa? Duhur berapa menit? 4 menit. 10 tambah 4, 14 menit. Berarti waktu yang mencukupi bersuci dan sholat duhur 4 rakaat itu berapa? 14 menit. Jam 14. Baik. Berapa berarti? 15? 15? 15, 14? Baik. Desi jam 14.59 suci dia. Kemudian 14 menit berikutnya, lah kok ternyata keluar darah lagi dia. Waduh, keluar darah lagi, head misalkan. Atau pencegah yang lainnya. Apa tadi pencegah yang lainnya contohnya? Jangan gila, kasihan no Desinya tuh. Ya. Pingsan misalkan ya. Pingsan. Paham ini? Pingsan sampai, kalau pingsannya cuma sebentar ya tetap, nantinya kan dia tetap ada waktu kan. Ya ini pingsannya misalnya sampai 2 hari misalkan. Ya. Pingsan sampai 2 hari. Maka nanti setelah dia sadar dari pingsan, dia wajib untuk mengqadha'i sholat duhur yang ini. Yang 14.59 ini. Kenapa? Karena dia mendapatkan waktu yang mencukupi untuk bersuci dan sholat. Berapa? 14 menit. Paham ini? Ini maksud daripada syarat ini maksudnya itu. Desi selamat, setelah dia suci, dia selamat dari pencegah. Dari perkara yang mencegah sahnya sholat. Seukuran bersuci dan apa? Sholat. Misalkan, dia jam 15:05, pingsan 2 hari. Bagaimana? Maka nanti setelah dia sadar dari pingsannya, dia tidak diwajibkan untuk mengqadha'i sholat duhur ini. Kenapa? Dia hanya mendapatkan setelah dia suci, di antara suci dan pingsannya itu waktunya berapa? 5 menit. Dan 5 menit itu tidak cukup untuk bersuci dan sholat. Waktu yang mencukupi untuk bersuci dan sholat berapa? 14 menit. Paham ini? Nah ini jawabul mani'. Karena sholat sebelum duhur apa? Subuh. Subuh tidak bisa dijamak dengan duhur. Maka dia hanya diwajibkan sholat duhur. Gini. Sekarang kita rubah contohnya. Kalau seandainya 17:59. Waktu asar ini berarti ya. Ini masih di dalam waktu asar ini. 1 detik keluar ini waktu asar. Desi jam 17:59 dalam waktu asar, akhir waktu asar, 1 detik sebelum keluar waktu asar, suci dia. Ya. Maka apa?
Maka dia pertama apa? Dia diwajibkan untuk mengqadai sholat asar. Dengan syarat apa? Dengan syarat setelah dia suci selamat dari perkara yang mencegah sahnya sholat seukuran bersuci dan sholat. Ya, seukuran bersuci dan sholat. Berapa tadi? Bersuci, mandi besar dan wudhu berapa? 10 menit. Sholat di sini sholat asar 4 rakaat 14 menit. Baik. Lah kok ternyata setelah dia suci 17:59 suci jam 18 ya lebih 14 dia pingsan 2 hari. Maka setelah dia sadar dari pingsannya dia wajib untuk mengqadai sholat asar. Jelas? Kenapa? Karena dia mendapatkan waktu di antara suci dan pingsan ini. Di antara suci dan pingsan ini dia mendapatkan waktu yang mencukupi untuk bersuci dan sholat. Kenapa dia enggak sholat gitu loh dalam waktu ini? Nah, kalau dia mendapati waktu 18:13, maka bagaimana? Kemudian pingsan. Setelah dia sadar dari pingsannya, dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan untuk mengqadai sholat zuhur. Kenapa? Karena dalam waktu 13 menit ini dia tidak bisa melaksanakan sholat asar. Tidak mencukupi untuk toharoh, waktu ini tidak mencukupi bersuci dan sholat. Mungkin untuk sholatnya cukup, tapi mandinya kan sebelum sholat kan disyaratkan mandi. Nah, maka di sini dia tidak diwajibkan sholat, mengqadai sholat asar. Baik, kembali lagi ke contoh yang tadi, 18, 14. Dia diwajibkan setelah dia sadar dari pingsan, dia diwajibkan mengqadai sholat apa? Asar. Sekarang asar bisa dijamak dengan sholat sebelumnya apa tidak? Bisa. Maka bagaimana? Dia hanya diwajibkan untuk mengqadai sholat asar. Kapan dia diwajibkan mengqadai sholat duhur juga? Tambah 4 menit lagi. Paham? Nah, sholat asar berapa? 4 rakaat. Duhur berapa? Tadi kita perkirakan berapa? 4 menit. 4 menit kan? 4 tambah 4, 8, 10, 18. Paham ini? 17:59 dia suci. Kemudian jam 18 lebih 18 pingsan dia. 2 hari. Setelah dia sadar dari pingsannya, dia diwajibkan sholat asar dan juga sholat duhur. Kenapa? Karena dalam waktu 18 menit ini dia waktu ini mencukupi untuk bersuci dan 2 sholat. Duhur dan asar. Namun apabila hanya mencukupi 1 sholat, maka yang wajib diqadha apa? Pemilik waktunya. Pemilik waktunya apa? Asar. Bukan duhur. Paham ini? Nah, subuh enggak diwajibkan. Walaupun dia mendapatkan waktu 30 menit misalkan. Apakah subuh juga diwajibkan? Enggak. Ya, mentoknya ke duhur pokoknya. Tadi kan dan juga diwajibkan, begitu juga diwajibkan sholat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, ya enggak? Nah, itu kalau mencukupi. Kalau tidak mencukupi tetap yang diwajibkan cuma asar. Nol 0459. Nol 5. Gimana ini hukumnya? Desi jam 4:59 pagi suci. Kemudian jam 5 lebih 18 dia pingsan 2 hari. Gimana hukumnya? Maka nanti setelah dia sadar dari pingsannya dia wajib sholat apa? Subuh. Subuh tadi kita perkirakan jam berapa? Jam 5 sampai jam 6. Ya. Belum masuk waktu subuh ini, masih waktu isya ini. Ya. Maka Desi setelah dia sadar dari pingsannya, dia wajib untuk mengqadai sholat. Ya, wah, betul.
Isya dan maghrib. Kenapa? Karena 18 menit ini waktu yang mencukupi untuk bersuci dan 2 sholat. Lebih malah ini, lebih. Ya enggak? Isya berapa? 4 menit, maghrib 3 menit. Harusnya berapa? Hah? Harusnya 17. Ini lebih 1 menit malah. Diwajibkan. Nah, seperti itu. Paham ini? Ini masalah yang pertama. Zawalul mani' namanya, hilangnya perkara yang mencegah sholat. Ya. Nah, banyak ini yang keliru kan? Nah, banyak yang keliru ini, banyak yang salah, banyak nggak paham. Dia menyangkanya, oh sudah. Banyak yang keliru itu sholat yang bisa dijamak ini loh. Mereka menganggap ini nggak wajib, padahal wajib. Kalau mencukupi waktunya. Ya Allah. Contoh yang lain. Jam 2 siang. Ya. Siti jam 2 siang. Suci dari haid. Berarti apa? Masalah yang pertama ini. Hilangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Jam 2 siang suci dari haid. Kemudian dapat 14 menit. Berarti jam 2 lebih 14. Ya enggak? Dapat 14 menit. Ia pingsan sampai 2 hari. Maka setelah dia sadar dari pingsannya, bagaimana? Apakah dia diwajibkan untuk mengqadha sholat duhur? Diwajibkan enggak? Saya ulang lagi, jam 2 siang. Kita perkirakan duhur jam berapa? Jam 12 sampai jam 3. Jam 2 siang Siti ini suci dari haid. Suci dia. Jelas ya? Suci. Kemudian dapat 14 menit. Dapat 14 menit, setelah itu ia pingsan 2 hari. Setelah dia sadar dari pingsannya, bagaimana hukumnya? Qadha duhur. Kenapa? Mencukupi, bersuci, dan sholat duhur 4. 10 tambah 4. Ayo. Jam 4 sore. Asar jam berapa? Jam 3 sampai jam 6. Jam 4 sore ia suci dari haid. Siti suci dari haid. Ya. Jam 4 sore Siti suci dari haid. Kemudian dapat 14 menit. Ya. Dapat 14 menit ia pingsan sampai 2 hari misalkan. Setelah sadar dari pingsannya, bagaimana hukumnya? Asar, duhur. Nah, paham berarti, sudah paham berarti. Jam 9 malam. Siti suci dari haid. Dapat 10 menit pingsan sampai 2 hari. Setelah sadar dari pingsannya, bagaimana hukumnya? Isya. Nah, kenapa? Tidak mencukupi waktu bersuci dan sholat. Nah, kalau sholatnya cukup itu, kalau sholat tok ya cukup, 10 menit kok. Bersucinya ini loh, bersuci dan sholat kan syaratnya mencukupi bersuci dan sholat. Kalau bisa dijamak dengan sebelumnya berarti tambah lagi 2 sholat gitu loh. Kalau hanya mencukupi 1 sholat, maka yang wajib diqadha yang pemilik waktunya, yang dia suci ketika itu. Nah. Baik.
Terakhir, contoh terakhir ini, jam 5 sore. Siti suci dari haid. Jam 5 sore suci dari haid. Kemudian 20 menit setelah itu gila Siti ini. Ya. Setelah dia sadar dari gilanya, bagaimana hukumnya? Wah. Barakallahu fikum. Benar. Paham berarti? Karena 20 menit itu waktu yang mencukupi bersuci dan 2 sholat. Ya. Lebih malah. Lebihannya berapa menit itu? 2 menit ya. Ini bukan berarti ini paten ya. Ini perkiraan saja ya. Anak perkirakan saja ini. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada kadang tuh perempuan tuh karena rambutnya panjang, mandinya lama. Kan seperti itu kan memang biasanya. Karena rambutnya panjang. Ada yang rambutnya pendek, mandinya agak cepat gitu. Ini perkiraan saja. Faham ini masalah yang pertama? Nah ini penting ini masalah yang pertama. Sekarang kita masuk ke masalah yang kedua. Masuk ke masalah yang kedua. Yaitu apa? Masalah turuwul mani'. Yaitu kebalikannya. Datangnya sekarang dari tadi hilangnya pencegah, tadi hilangnya perkara yang mencegah, sekarang datangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Berarti tadinya dia suci, kemudian datang perkara yang mencegah sahnya sholat. Tadinya Siti suci, Sitinya suci, kemudian datang ini haid. Nah itu kebalikannya berarti. Kebalikannya. Ya, kalau tadi yang pertama gambarannya itu di akhir waktu sholat paling mentoknya, paling parahnya gambarannya. Nah, kalau turunan itu gambarannya ketika seorang wanita yang sedang suci, ya, gambarannya ini apabila seorang wanita yang sedang suci tiba-tiba mengalami haid atau nifas, ini salah satu perkara yang mencegah sahnya sholat kan. Apabila, saya ulangi lagi, apabila seorang wanita yang sedang suci tiba-tiba mengalami haid atau nifas di awal waktu sholat. Paham ya? Di awal waktu sholat. Kalau turul mani itu di awal. Turul mani, masalah yang kedua itu di awal. Apabila seorang wanita yang sedang suci tiba-tiba mengalami haid atau nifas di awal waktu sholat, sedangkan ia belum mengerjakan sholat itu, maka ia wajib mengqadha sholat itu setelah suci dengan syarat. Maka dia wajib mengqadha'i sholat itu setelah dia suci tentunya dengan syarat. Jelas ini? Dengan syarat. Nah ini syaratnya kita akan teruskan. Syaratnya dilihat dari kedua keadaan. Kalau wanita itu adalah wanita yang sehat, normal, maka syaratnya sebelum datangnya haid atau nifas dia telah mendapatkan
mendapatkan waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat. Ya. Sebelum datangnya haid atau nifas, dia telah mendapatkan waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat itu. Ya. Jadi ini syaratnya untuk gambarannya.
Ini masalah yang kedua. Masalah yang pertama jelas sudah ya. Insya Allah paham. Masalah yang kedua kebalikannya. Datangnya perkara yang mencegah sahnya sholat sekarang. Berarti datang perkara yang mencegah sholat itu datang. Tadinya hilang. Gimana gambarannya? Apabila seorang wanita yang suci tiba-tiba mengalami haid. Ya, berarti kan datang perkara itu. Ya, tiba-tiba mengalami haid atau nifas di awal waktu sholat, Nah, turul mani itu terjadinya di awal waktu sholat. Sedangkan dia belum mengerjakan sholat itu, maka dia wajib untuk mengqadha'i sholat itu dengan syarat. Kalau orangnya itu sehat, misalkan wanita sehat, maka syaratnya adalah sebelum datangnya haid, tadi kan tiba-tiba mengalami haid, sebelum datangnya haid, dia telah mendapatkan waktu yang mencukupi untuk mengerjakan sholat itu. Sebelum datangnya haid atau nifas, dia telah mendapatkan waktu yang mencukupi untuk mengerjakan sholat itu. Sebelum datangnya haid atau nifas, dia telah mendapatkan waktu yang mencukupi untuk mengerjakan sholat itu. Yang kedua, orang yang selalu berhadas. Syarat ini khusus untuk orang yang selalu berhadas. Ya. Wanita yang selalu berhadas atau orang yang selalu berhadas. Seperti misalkan dia beser misalkan. Ya. Atau dia istihadhah. Kalau istihadhah kan juga diwajibkan sholat. Ya, kita akan bahas nanti di akhir pelajaran itu ada istihadhah yang tercampur dengan haid. Jadi itu ada masa-masanya dia dianggap haid, ada masa-masanya dianggap istihadhah. Ya. Yang kita bahas. Yang kedua ini syarat khusus untuk orang yang selalu berhadas. Ya. Makanya saya tulis orang bukan wanita. Karena bukan hanya wanita, karena perkara yang mencegah sahnya sholat itu bukan hanya haid. Cuma di sini kita bahasnya kan haid. Ya. Orang yang selalu berhadas. Syaratnya adalah ditambahi bersuci. Sebelum datangnya haid atau nifas, dia telah mendapatkan waktu yang mencukupi untuk mengerjakan bersuci, mandi, dan wudu ya. Bersuci itu apa? Wudu dan sholat. Ya. Dan sholat. Kalau di sini cuma sholat tok. Kalau orang yang sehat cuma sholat tok. Kalau orang yang selalu berhadas di syarat 2, waktu yang mencukupi bersuci dan sholat. Loh, kenapa dibedakan? Ya, karena orang yang sehat, yang sehat, yang normal, itu tidak disyaratkan, bukan termasuk syaratnya wudu itu masuk waktu sholat. Kalian punya wudu, begadang misalkan, setelah sholat isya, begadang, tidak tidur sama sekali, tidak berhadas. Masuk waktu subuh, sholat dengan wudu yang di isya, boleh enggak? Boleh. Karena di dalam wudu tidak disyaratkan masuknya waktu sholat. Makanya di sini hanya waktu yang mencukupi untuk mengerjakan sholat saja. Karena dia orang yang sehat. Nah, namun kan sudah belum ya. Fikih umum belum ya. Syarat-syaratnya wudu. Ya. Orang yang selalu berhadas, di sini ada tambahan syarat di dalam wudu. Apa itu? Masuknya waktu sholat. Kenapa? Karena orang yang selalu berhadas, dia selalu berhadas, selalu mengeluarkan, ya. Dan itu adalah salah satu hal yang membatalkan wudu. Seharusnya batal wudunya. Seharusnya wudunya nggak sah itu. Hanya saja dia diperbolehkan. Ini wudunya wudu darurat namanya. Namanya apa? Wudu darurat. Sehingga karena wudunya darurat, maka di sini ada ketentuan yang lain. Ya, ada ketentuan yang lain. Dibedakan dengan orang yang sehat. Karena ini benar-benar wudunya sah. Wudunya benar-benar menghilangkan hadasnya. Sedangkan ini karena dia selalu berhadas, setelah wudu hadas. Nah, selalu berhadas. Nah, jadi wudunya itu sebenarnya tidak menghilangkan hadasnya. Hanya saja dia diperbolehkan, disebut dengan wudu darurat. Karena sebab wudu darurat, maka ada ketentuan yang lain. Di antaranya apa? Dia wajib setiap kali masuk waktu sholat, dia wajib wudu.
Ya. Walaupun sebelumnya dia punya wudhu. Isya dia punya wudhu. Setelah sholat isya dia wudhu. Begadang. Ya. Orang yang terkena penyakit beser misalkan. Masuk waktu subuh padahal dia belum berhadas. Dia tetap diwajibkan wudhu lagi. Ya. Karena termasuk syaratnya wudhu bagi orang yang selalu berhadas adalah apa? Dukhulul waqt, masuknya waktu sholat. Oleh karena itu di sini juga ada tambahan di sini. Yaitu waktu yang mencukupi untuk mengerjakan apa? Bersuci dan sholat. Makanya ditambah 1 bersuci. Jelas ini alasannya? Nah itu alasannya. Ya Allah. Perbedaannya dengan zawal manik, perbedaannya apa? Kalau di sini dia jelas, dia tidak diwajibkan untuk menqadai sholat sebelumnya. Karena dia suci kan sebelumnya. Oh, sholat dia sebelumnya. Beda dengan zawal manik gitu loh. Kan banyak yang tanya seperti ini. Kalau turun manik apakah diwajibkan sholat menqadai sholat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya? Ya enggak, dia suci, dia wajib sholat ketika itu. Nah, ini kan masalah yang kedua adalah apa? Datangnya perkara yang dia aslinya suci, dia suci. Subuh suci, duhur suci, asar suci. Lah kok jam 5, lah kok apa? Jam 3 lebih dikit head. Dan dia belum mengerjakan sholat asar. Nah, maka bagaimana? Apakah dia diwajibkan sholat duhur juga? Ya dia sholat duhur dalam keadaan suci kok. Nah, seperti itu. Ini banyak yang tanya seperti ini. Ya. Kemudian dalam keadaan suci sebelumnya. Berbeda dengan zawal manik. Masalah yang pertama kan head, kemudian suci. Nah, itu perbedaannya. Sekarang contoh-contohnya. Seperti yang sudah kita perkirakan ya, sesuai. Pokoknya ini sampai akhir pelajaran itu perkiraannya seperti itu. Ya, sampai besok insya Allah terakhir besok. Yaitu yang paling rumit yaitu masalah yang sebenarnya ada 2 masalah, sebenarnya 3 masalah sebenarnya. Tapi sama, yang masalah ketiga itu adalah gabungan di antara masalah yang pertama sampai masalah yang kedua. Nah, ini rada ruwet dikit. Nah, kalau sekarang tambahan jelimet benar. Ya insya Allah kajian berikutnya yang ketiga. Ini kita selesaikan dulu masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah datangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Contohnya.
Ada pertanyaan? Bagaimana tata cara yang benar untuk mandi besar setelah haid? Caranya tentunya kalau kita membahas di sini ada tentunya wajib hukumnya ya, wajib. Sebelum kita mengerjakan sholat kita diwajibkan mandi dulu, nah, menghilangkan hadas ini. Nah, sini ada kewajibannya, ada sunah-sunahnya. Kewajibannya tentunya yang pertama wajib niat ketika mandi. Tentunya. Kalau nggak niat nggak sah mandinya. Niat pertama kali air terkena tubuhnya itu niat. Ya, niatnya boleh nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbar. Saya niat menghilangkan hadas besar, boleh. Ini bagi wanita yang haid ya. Atau bisa boleh niat yang kedua nawaitu ghusla li raf'i hadasil haid. Bisa untuk menghilangkan hadas haid, boleh. Tinggal milih. Pakai bahasa Indonesia bagaimana? Gak apa-apa, bahasa Madura gak apa-apa. Ya. Yang penting di dalam hati niatnya, dalam hati. Bukan diucapkan, apalagi kamar mandi, ya. Kemudian apa? Wajib semua tubuh ini wajib kena air. Semua tubuh wajib kena air. Kalau ada satu kulit yang tidak terkena air, enggak sah mandinya. Makanya di sini perlu diperhatikan mengenai lipatan-lipatan di dalam tubuh. Yang gemuk biasanya ada lipatannya, six-pack perutnya. Nah, ini juga wajib diperhatikan di sini. Ya, pusar. Itu pusar juga wajib kena air itu. Itu kan bagian zahir. Ya. Dan apa? Kewajiban itu mandi itu kewajibannya apa? Mengalirkan air, bukan mengusap. Kalau mandi pakai es batu seperti ini diusapkan, enggak sah. Kenapa? Walaupun kena semuanya, cuma apa? Tidak mengalirkan air. Namanya mengusap namanya. Tisu seperti ini. Tidak sah. Harus mengalirkan air. Ya. Itu diperhatikan. Ini apa? Sela-sela telinga dan bagian dohir lubang, bukan sampai gendang telinga ya. Ini juga wajib. Caranya apa? Caranya bukan mengusap, sekali lagi bukan mengusap, mengalirkan. Gimana? Para ulama memberikan cara tuangkan air di telapak tangan. Sedikit aja, jangan banyak-banyak masuk ntar. Ya, masuk dalam ntar. Dikit, kemudian masukkan dikit. Ya. Ini kan mengalirkan namanya. Ayo. Kemudian di sela-selai. Ya. Bulu-bulu yang ada di bagian tubuh wajib dibasuh zahir maupun batin. Bulunya dan kulit yang ada di dalamnya. Ya. Berbeda dengan wudu, ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Ini bagi laki-laki tok kalau wudu ini. Jenggot dan apa? Jambang, ya, brewok. Kalau yang tebal cuma zahirnya saja. Tapi untuk di dalam mandi semuanya, baik itu jenggot maupun jambang, semua bulu apapun wajib zahir maupun batin, wajib terkena air. Pecahan-pecahan yang ada di kaki ya, perlu diperhatikan. Nah, semuanya itu. Sebenarnya itu aja, dua aja itu syaratnya. Niat sama apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Masuk di dalamnya apa? Bulu, zahir maupun batin. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya. Ini juga banyak yang menaik seperti ini. Orang haid apakah boleh potong rambut? Ya enggak? Apakah nanti kalau sudah terputus dari haidnya itu rambutnya udah dipotong wajib dibasuh enggak? Nah, sebenarnya ini hukumnya makruh sebenarnya. Ya. Enggak harus dicari terus. Ya, terus dicari terus rambutnya enggak harus. Cuma hanya makruh hukumnya. Makanya ketika orang haid itu dimakruhkan memotong bagian tubuhnya, rambutnya, kukunya. Kenapa? Karena nanti itu di hari kiamat itu dia akan setiap segala suatu anggota tubuh itu dia akan dibangkitkan dalam keadaan junub nantinya. Kasihan.
Karena ketika itu dia junub, terputus dalam keadaan junub. Ya. Makanya jangan dipotong terlebih dahulu sampai suci, mandi kena semuanya. Baru setelah itu baru dipotong. Begitu juga disunahkan juga khusus untuk wanita ini apa? Ketika haid, ketika dia mandi, setelah dia suci dari haidnya mandi, ya, dia disunahkan untuk apa? Untuk meminyaki bagian zahir kemaluannya dengan minyak misik. Minyak misik yang paling afdal adalah minyak misik. Ya, ini adalah cara yang telah Rasulullah jelaskan. Minyak apa? Misik. Tentunya alasannya hikmahnya adalah pertama jelas untuk menghilangkan bau bekas-bekas haid ya, bau. Yang kedua di sini telah terbukti bahkan di dalam ilmu kedokteran itu bisa apa? Mempercepat kelahiran, subur, menjadikan rahim itu menjadi subur. Nah, ya. Kalau nggak ada misik bagaimana Beb? Apapun yang wangi. Biasanya kalau apa daun sirih ya, apa itu? Yang itulah. Seperti itulah, ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, itu mengenai sunnah. Tadi saya menjelaskan mengenai wajib-wajibnya. Wajibnya terserah, ente mau mulai dari jempol kaki ya masalah. Ya. Adapun sunnah-sunnahnya, kalau Anda ingin mengerjakan sunnah-sunnahnya, maka pertama adalah sunnah yang pertama kali urutannya adalah membersihkan kemaluan. Yang pertama, bersihkan kemaluan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu apa? Wudu. Wudu untuk sunnah mandi. Ya. Wudunya itu sunnah mandi. Kemudian setelah itu baru mandi dimulai dengan bagian tengah kepala, depan dan belakang sekaligus. Ya. Setelah itu urutannya bagian di sisi kanan yang depan. Sisi kanan depan. Kemudian kanan belakang, sisi kanan belakang. Setelah itu sisi kiri depan. Mengalirkan air di sisi kiri depan, kemudian di sisi kiri belakang. Sebenarnya sunnahnya seperti itu. Bersamaan dengan itu dilakukan 3 kali. Jadi tengah 3 kali, sisi kanan depan 3 kali, belakang 3 kali, sisi kiri depan 3 kali, sisi kiri belakang 3 kali. Bersamaan ketika itu apa? Memperhatikan lipatan-lipatan. Nah, bersamaan dengan itu memperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Itu diantara sunnah-sunnahnya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, jelas tidak diperbolehkan. Ini yang salah siapa? Yang salah suaminya berarti. Ya, diperbolehkan. Ya, untuk caranya mungkin ya tahu sendirilah ya. Bisa dengan cara selain itu bisa sebenarnya. Ya. Dan itu juga pernah dijelaskan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW ya. Jangan mendekati bagian di antara lutut dan pusar. Nah, dengan cara yang lain. Ya, dengan cara yang lain. Jelas kalau bersenggama ketika haid, nanti itu juga diantaranya larangan bagi wanita yang haid itu, ya dilarang. Ya, kalian tahu Dajjal yang akan turun nanti. Nah, sebagian orang itu menunggu-nunggu kedatangan Dajjal. Ya, na'udzubillah min dzalik. Orang-orang menunggu kedatangan Dajjal, mereka mengira Tuhan mereka. Ya, kita nunggu siapa? Nunggu Imam Mahdi, nunggu Nabi Isa. Nah, nunggu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dajjal itu diceritakan itu dilahirkan ya manusia Dajjal itu, tapi dilahirkan dia ibu ayah dan ibunya itu ketika bersenggama itu ibunya dalam keadaan haid. Ibunya dalam keadaan haid sehingga jadinya Dajjal ini ya matanya kiro satu tok. Matanya satu. Makanya itu bisa menyebabkan cacat. Ya. Semua apapun yang dilarang oleh syariat itu ada hikmahnya. Ya jangan sampai ngelawan apapun itu. Walaupun di mata kita itu remeh. Oh nggak mungkin. Nah, hati-hati. Jaga lisan. Ya,
Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan semua ini siapa? Allah. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Nah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh seorang itu yang dia meremehkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ucapannya itu adalah wahyu dari Allah. Ya, sama. Ucapannya adalah wahyu dari Allah. Hanya saja yang mengucapkan Nabi Muhammad. Ya, tapi sebenarnya itu adalah wahyu dari Allah. Ya. Dalam hadis itu pernah disebutkan bahwa dianjurkan bagi seorang yang dianjurkan seorang itu setelah bangun tidur untuk mencuci kedua telapak tangannya. Kenapa? Kata Rasulullah disebutkan karena dia nggak tahu di mana tangannya itu apa? Ketika tidur itu kemana arahnya? Dia nggak tahu. Ya, mungkin demek apa, ada kumannya, ada virusnya, ya. Nah, dianjurkan setelah bangun tidur untuk apa? Untuk mencuci kedua telapak tangannya dengan air. Nah, ada seorang tuh nggak percaya, apa ini? Meremehkan hadis Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin. Dia benar-benar meremehkan di dalam hatinya, nggak percaya dengan hadis ini. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Setelah bangun tidur, ini diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan seperti ibrah, sebagai ibrah. Pelajaran seperti apa? Seperti Fir'aun ini yang sampai sekarang ini. Ya enggak? Ya. Masih ada sekarang Fir'aun. Sebagai apa? Pelajaran, sebagai pelajaran. Ya. Jadikan mumi ya di Mesir. Siapa nama apa tadi? Apa tadi bahasa apa tadi? Hah? Oh, orang itu ya. Karena dia tidak percaya, meremehkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bangun tidur, dia bangun tidur, tangannya itu masuk ke duburnya. Afwan, masuk ke kemaluan belakangnya. Enggak bisa keluar. Nangis-nangis dia. Wah, teriak-teriak. Na'udzubillah min dzalik. Sebab apa? Meremehkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi, itu seperti itu. Jadi semuanya sudah diatur, semuanya sudah apa yang diperintahkan Allah itu ada hikmahnya, ada kebaikannya. Yang dilarang Allah, di situ banyak keburukannya. Makruh saja. Enggak apa-apa. Jadi bukan berarti haram ya, banyak yang menyangka haram, enggak boleh dipotong. Ya, enggak boleh, hanya saja makruh. Ya, alasannya tadi itu karena ketika dibangkitkan tuh sesuai dengan keadaan yang ketika hidup itu. Dia dalam keadaan junub karena enggak kena basuhan mandi besar soalnya kan. Ya. Karena semua anggota tubuh kita tuh ntar dibangkitkan sesuai dengan keadaan yang ketika hidup. Lagi? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pahamin ya dua masalah ini. Nah, paham.